Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aulia Hajijah dengan NPM 2221020240 dari Fakultas Syariah Hukum Tata Negara kelas HTNI. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara merawat jenazah sebagai berikut. Penjabaran terkait tata cara merawat jenazah yang terdiri atas 4 tahapan, yaitu pertama, memandikannya. Menukuli buku pedoman tata cara mengurus jenazah susunan Muhammad Sauki adalah sejumlah ketentuan saat memandikan jenazah. Pertama, jenazah harus diletakkan di tempat yang tinggi agar memudahkan air yang telah disiram ke tubuhnya. Jenazah laki-laki hendaknya dimandikan dengan laki-laki, begitupun dengan jenazah perempuan yang harus dimandikan oleh sesama perempuan. Setelah meletakkan jenazah di tempat tinggi, lepas pakaian jenazah dan ganti dengan kain untuk penutup auratnya. Kemudian bakar dupa atau taruh wewangian dalam ruangan tersebut untuk mencegah bau tak sedap yang keluar dari tubuh jenazah. Orang yang memandikan hendak menggunakan sarung tangan, terutama ketika menggosok badan jenazah. Urutlah perut jenazah dengan perlahan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di perut, kecuali apabila si jenazah dalam kondisi hamil. Bersihkan juga lubang-lubang kotoran sambil menyiramkan air. Setelah bersih, wudukan jenazah seperti wudunya orang hidup. Lalu, siram air bersih ke seluruh tubuh yang diawali dari kanan, mulai kepala hingga kaki. Adapun bagi orang yang meninggal dalam keadaan syahid di jalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti tewas di pertempuran atau peperangan melawan orang musyrik, bagi mereka hendaknya tidak dimandikan. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian memandikan mereka, sebab setiap luka atau darah mereka akan mengeluarkan aroma wangian, meski yakni biang minyak wangi tertentu pada hari kiamat kelak." Hadis riwayat Ahmad. Yang dua yaitu mengafankan. Ketentuan jumlah kafan jenazah laki-laki dan perempuan berbeda. Bagi laki-laki, kafannya berjumlah 3 lembar, sementara perempuan berjumlah 5 lembar. Kain kafan yang dianjurkan warnanya putih, bersih, dan telah diberi wangian. Jangan menggunakan kain kafan yang mewah atau mahal. Cara mengkafankan jenazah laki-laki ialah sebagai berikut. Letakkan 5 tali, yakni 3 panjang dan 2 pendek. Sebanyak 3 tali panjang digunakan untuk sikut, di pinggang dan di lutut, sedangkan 2 tali pendek untuk mengikat ujung kepala atau pocong dan ujung kaki. Jumlah tali ini bukan wajib, artinya boleh disesuaikan. Gelar kain ke 1, kain pembungkus ke seluruh tubuh, di atas kelima utas tali tadi, sehingga nantinya setelah jenazah diletakkan di atasnya, kain tersebut terletak di bagian kanan jenazah. Gelar kain kedua, pembungkus seluruh tubuh, di sebelah kain ke 1, selembar punggung jenazah dan ditumpukan di atas tepi ke kain 1, sehingga ketika jenazah diletakkan di atasnya, kain tersebut terletak di bagian kiri badan jenazah. Hamparkan kain ketiga di atas kedua lembaran kain yang sebelah umumnya dan letakkan pada bagian pinggang sampai kaki jenazah. Taruhlah hamparan kapas, serbuk kayu, cendana, dan wangian lain di atas susunan kain tersebut. Kemudian, angkat jenazah dan letakkan di atas kain kafan yang telah disiapkan tadi. Tutuplah dahi, hidung, 2 telapak tangan, lutut, jari-jari kaki jenazah dengan kapas, termasuk lubang dubur, lubang hidung, dan kedua telinga. Mulailah membungkus jenazah dengan diawali dari kain yang ketiga yang paling atas atau sarungnya, lalu disusul ke kain kedua dan kain pertama secara berurutan. Ikat bagian sikut, pinggang, lutut, kaki, dan atas kepala dengan tali yang terletak disiapkan tadi. Sebaiknya tali pocong diikat ketika jenazah akan diberangkatkan ke pemakaman. Sementara itu, jenazah perempuan bisa dikafankan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Letakkan 5 utas tali, yakni 3 panjang dan 2 pendek. Sebanyak 3 tali panjang untuk disikut, pinggang, dan lutut, sedangkan 2 tali pendek untuk mengikat ujung kepala, pocong, dan ujung kaki. Gelar kain pertama atau kain pembungkus untuk seluruh tubuh. Gelar kain kedua pembungkus seluruh tubuh di sebelah kain pertama. Buatlah baju kurung tidak berjahit dengan kain ketiga. Caranya, dengan mengukur panjang badan jenazah dari punggung hingga kaki. Lalu, ambil kain kafan 2 kali lipatnya. Lipat kain tersebut hingga menjadi 2 lapisan. Buatlah lubang pas di tengah lipatan kain selembar kepala jenazah. Lalu, buka lipatan tersebut dan letakkan di atas kain ke 1 dan kedua
kedua sebelumnya. Gelar kain keempat untuk sarung dan letakkan di bagian pinggang sampai kaki jenazah. Buatlah celana dalam tak berjahit seperti popok bayi dan letakkan di atas kain keempat, searah alat kelaminnya. Taruhlah sedikit kain yang cukup untuk membuat kerudung di atas kain ketiga atau baju kurung searah kepalanya. Taruhlah hamparan kapas, serbuk, kayu cendana, dan wangian lain di atas susunan kain tersebut. Kemudian, angkat jenazah dan letakkan di atas kain kafan yang telah disiapkan tadi. Tutuplah dahi, hidung, dua telapak tangan, lutut, jari-jari kaki jenazah dengan kapas, termasuk lubang dubur, lubang hidung, dan kedua telinga. Mulailah membungkus jenazah dengan diawali dari mengenakan celana dalam, lalu membungkus dengan sarungnya, mengenakan kerudungnya, memasang baju kurungnya dengan memasukkan kepala jenazah pada lubang baju kurung dan menumpukan kembali baju kurung yang telah dibuka bagian depannya. Lalu, bungkus dengan kain kedua yang disusul kain ke-1. Ikat bagian sikut pinggang, lutut, kaki, atas kepalanya dengan tali yang telah disiapkan tadi. 3. Menyolatkan jenazah. Jenazah yang telah dikafankan kemudian disolatkan dengan 4 kali takbir tanpa ruku dan sujud. Berikut tata cara membaca niat dalam hati berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, dan 3 takbir lainnya dengan Allahu Akbar. Takbir pertama, membaca surah Al-Fatihah, lanjut takbir kedua dan membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dianjurkan melafadzkan sallallahu. Pada takbir ketiga membaca doa khusus untuk jenazah. Takbir keempat membaca doa untuk jenazah dan kaum muslim ditutup dengan salam. 4. Menguburkannya. Setelah memandikan, mengafani, dan menyolatkan jenazah selanjutnya, mayat dipikul untuk diantar ke tempat penguburan. Saat pengantaran dianjurkan mempercepat langkah. Boleh juga mengiringinya dengan berzikir. Sebelumnya, hendaklah mempersiapkan perkuburan yang telah digali untuk jenazah, supaya setelah mayat sampai di pemakamannya, liang kubur telah siap. Untuk menguburkan mayat dilakukan dengan memasukkannya ke dalam sebuah lubang, lalu menutup kembali dengan tanah. Lalu, sehingga tidak terlihat lagi jasadnya, tidak tercium lagi baunya, juga terhindar dari binatang buas. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menguburkan jenazah. Memperdalam liang kubur sekitar 2 meter dari permukaan tanah. Kuburan berbentuk lahat, yakni bagian bawahnya dikeruk sebelum ke kiblat dan setelah mayat dibaringkan dalam lubang, maka liang tersebut ditutup dengan bilah atau papan. Kemudian ditimbul dengan tanah. Ketika memasukkan jenazah ke dalam lubang, diiringi dengan bacaan Bismillah wala Rasulullah atau Bismillah wala sunati Rasulullah. Membaringkan mayat dengan tubuh dimiringkan ke kanan dan wajah mengarah ke kiblat. Selesainya lubang ditimbul kembali dengan tanah, dan bagi mereka yang hadir saat pemakaman hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memohonkan ampunan bagi jenazah atau membacakan talqin, yaitu doa yang bisa dilafalkan di atas kuburan supaya dapat menuntur mayat untuk menjawab pertanyaan malaikat penjaga kubur. Demikianlah cara tata merawat jenazah, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.